Kalau yang saya tahu ya sekilas dari profil abang tadi saya baca-baca juga ini asli dari Sumatera Utara. Tentu anak Betul. Sumatera kalau berangkat ke ibu kota ini kan perlu sebuah mental yang kuat, perlu sebuah rintangan dan lain sebagainya. Tentu perjalanan ke sini nggak mudah. Dari anak Sumatera berangkat menjadi aktivis di Ya, kampus di ibu kota dan akhirnya menjadi seorang pebisnis. betul. Itu boleh nggak bang kita ceritakan sedikit mengenai perjalanan hidup abang? Baik, Azari, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi, sahabat Mahkam Travel dimanapun Anda berada, sahabat anak muda di Indonesia. Jadi, saya ingin sedikit bercerita, Boleh. Azari, bahwa memang saya ini dari anak kampung ya, anak sebuah desa. Bisa dikategorikan kampungnya ini mungkin pandangan orang ya ala kadarnya saja. Tapi Asari, yang perlu diketahui kampung saya ini memang jauh dari kata maju sebenarnya. Bagaimana seperti yang saya bilang jauh dari kata maju, bayangkan saja di saat saya dulu sekolah SD di sana, itu SD SMP, di kampung saya itu belum ada listrik Asari. Itu Belum ada mohon maaf listrik. kalau boleh tahu di daerah mana bang? Sumatera Iya, Utara? kampung saya ini daerah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Oh. Nama dusunnya itu Pintu Padang, nama kampungnya Purbatua. Saya memang besar di sana, lahir di sana, ya dengan dinamika kehidupan desa yang memang jauh dari kata-kata maju, yang dimana tadi seperti saya bilang di era saya itu tahun 2008 seperti itu belum ada listrik. Terus yang kedua memang di daerah tersebut jalannya memang belum bagus. Bayangkan saja sampai misalkan apa namanya kita kalau naik, jangankan naik mobil, Iya. jangankan naik motor, kadang naik jalan kaki sendiri pun itu jalannya udah rusak dan kita nggak bisa karena saking rusaknya itu jalan pada saat itu. Nah, setelah sekian saya mencoba berpikir kalau saya di kampung ini terus, Iya. saya nggak akan jadi apa-apa ini. Oh iya benar bang. Kalau saya di kampung terus, wah kayaknya saya hari ini nggak akan bisa kita itu bertemu dengan siapa, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkembang di ibu kota. Jadi pada akhirnya orang tua saya memutuskan untuk bagaimana kita ini hijrah. Oke. Kita harus berpindah ke kota. Untuk apa? Untuk bagaimana anak-anaknya bisa kuliah, pendidikan, dan bisa bagaimana mereka melihat dunia luar sana yang sangat luar biasa yang harus kita tempuh sebagai yang baik saja seperti itu. Tapi kenapa harus ibu kota gitu? Nah, saya sebelumnya dulu belum ke ibu kota. Saya dulu merantau, orang tua merantau bawa langsung ke Jambi. Ya agak sedikit lebih maju lah dibanding Maju ya sana. benar-benar sekali ya. Karena memang di pinggir jalan sebagainya dari segi pendidikan dan segi SDM-nya semakin agak lebih maju. Pada akhirnya kita pindah ke sana. Nah, di tahun 2014 saya lulus dari SMA. Ya, 2014 saya lulus. Saya berpikir saya nggak ingin kuliah awalnya mula. Oh. Dulu mikirnya mau ngapain bang setelah lulus? Ya kerja, karena kan memang mindset kita dulu tuh ada hal yang lebih urgent pada saat itu. Benar, Pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak kuliah. Tapi karena faktor dorongan orang tua, keluarga, ya saya harus kuliah seperti itu. Apapun pemikiran kita, karena kita itu kan waktu itu masih diombang-ambing ya, Iya, pikir benar sekali ya. ini biaya kuliah mahal. Pertimbangan seperti itu. banyak ya, Bang, Pertimbangannya sangat banyak. Bahkan ya kalau keluar ke ibu kota itu kan Jakarta itu orang mikirnya gimana ya? Wah, ngeri gitu ya. Iya, Terus, benar-benar apakah ya. kita bisa hidup nih di ibu kota seperti itu? Tapi karena mental yang diajar ke orang tua kepada kita harus menjadi raja di kampung orang, ya kan? Jadi kita harus berani, harus berangkat seperti itu. Pada akhirnya 2014 saya putuskan berangkat, saya niatkan harus sukses di ibu kota. Kenapa ibu kota? Karena ibu kota adalah representatif ekonomi Indonesia untuk saat ini. Orang-orang kaya, orang-orang sukses itu semua berasal dari Jakarta sebagai ibu kota negara Asari. Oke, tadi sudah tahun 2014 lulus, akhirnya ke ibu kota. Nah, ini kan pasti pengalaman anak kampung ya, Iya. anak rantau dengan anak yang domisilinya di Jakarta dan sekitarnya kan tentu berbeda ya. Akhirnya kenapa bisa menjadi seorang aktivis? Itu kan ngurusin banyak orang ya bang ya, ngurusin banyak orang, ngurusin Iya. mahasiswa, kerjanya kita harus
punya dalil, punya apa untuk mengkritik dan lain sebagainya, itu kenapa akhirnya bisa jadi aktivis? Nah, setelah saya lanjutkan, setelah saya langsung ke Jakarta, saya kuliah Azhari di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. UI, ya. Jurusan saya tafsir hadis. Tafsir hadis. Ya, Masya Allah kan. Masya Allah luar Ya. biasa loh itu bisa mentafsirkan ya Bang ya. Ya, karena MTS-nya saya pesantren dulu. Oh, pesantren ya, dulu. Jadi memang nggak jauh-jauh dari jurusan agama. Keagamaan lah semua. Sebenarnya saya ngambil jurusan ilmu politik Azhari. Ilmu politik dulu. Ilmu awalnya. politik sama ilmu psikologi. Karena saya mikir, waduh ini saya dari SD, SMP, SMA ini basis saya nih agama semua seperti itu. Ya kan? Ini Ya, masa saya kuliahnya jurusan agama lagi Ya, gitu. benar. Pada akhirnya saya ambil jurusan ilmu politik sama ilmu psikologi waktu itu. Ya kan, saya pikir saya akan jadi seorang pengamat politik nih. Iya benar ya. Tapi dilalahnya ya Allah tidak berkehendak. Iya. Saya lulusnya di Usuluddin di jurusan tafsir hadis seperti itu. Tafsir hadis yang pengennya politik, pengennya Ya lapangan lah seperti itu, nggak ngurusin ya agama iya, gitu kan. benar ya, karena sudah lama di agama juga ya. Pesantren, ya. Jadi pada akhirnya setelah saya maksudnya kuliah di Jakarta jurusan agama, saya berpikir gimana saya masih keinginan saya tadi untuk bertemu orang, berjaringan, belajar politik, ya kan itu jadi sampingan gitu loh. Jadi selain kuliah, saya aktif berorganisasi. Benar ya. Berorganisasi. Nah, kebetulan waktu saya aktif berorganisasi itu, saya menemukan menemukan yang saya idam-idamkan. Contohnya apa? Contohnya itu ya bertemu dengan orang banyak, orang-orangnya berganti-gantian. Kan organisasi ini kan lebih kepada jaringan sebenarnya, ya kan, jaringan kita kenal dengan siapa, ya kan, terus kita juga bisa menjadi seorang top leader gitu kan, seorang leader lah untuk dalam suatu ruang lingkup yang kecil sampai yang besar. Karena apa? Hari ini saya yakin dan percaya orang-orang yang sukses hari ini, pejabat-pejabat yang hari ini, saya rasa mereka juga berorganisasi waktu di kampus. Jadi salah satu kunci yang menurut Abang menjadi harus sukses di aktivis adalah berorganisasi gitu ya? Ya, betul. Nah, ketika saya masa kuliah itu, saya berorganisasi, menjadilah seorang aktivis. Iya ya. Bayangkan. Di semester berapa Bang, kalau boleh tahu? Saya sebelum kuliah, jadi waktu itu, ini ceritanya lucu. Jadi ketika saya datang ke Jakarta, saya ketemu dengan senior-senior kampus, ya. Jadi waktu saya masih tes di kampus itu, ya masih tes kuliah, itu belum lulus, belum ada keterangan Belum lulus. dinyatakan lulus. Belum dinyatakan lulus, saya diajak nih sama senior. Ayo kita kita demo katanya. Bukan demo nih bahasanya dulu tuh, ayo aksi. Unjuk rasa. Iya, ya. unjuk rasa. Ayo kita aksi dong, kita ke Senayan, kita ke GBK, kita ke HI. Apa itu? Kita mau menyuarakan suara rakyat. Oh, gitu kan. Kita ini kan penyambung lidah Aktivis rakyat. ya, aktivis ya. Jadi, wah, ini saya menggebu-gebu nih semangat beraktivis gitu kan. Wah, ini menggebu-gebu bener juga nih. Kan kita senang ya dibilang, Mas mahasiswa ini adalah sebagai penyambung lidah rakyat. Iya benar itu sekali. Kayaknya Tagline aktivis banget ya Bang. Iya, itu kayaknya pekerjaan yang sangat mulia seperti itu kan. Mulia sekali. Ya, gitu. Jadi akhirnya saya putuskan ikut berorganisasi. Di situ saya belajar bagaimana saya berretorika, berbicara, public speaking. Saya belajar bagaimana negosiasi, lobby tingkat dewa lah seperti itu gitu kan. Bagaimana saya bertemu orang baru, kita bagaimana bekerja sama, bersinergi untuk suatu hal-hal yang sama tujuannya seperti itu sehari. Jadi sebenarnya mental aktivis itu sudah dibangun sebelum beranjak di Bisnis. Bisnis ya. Iya. Terus akhirnya dapat relasi juga, kalau nggak itu mungkin dari aktivis juga ya. Nah, ya betul. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang aktivis itu, saya merasakan betul perubahan pada diri saya sendiri. Makanya ada senior yang bilang itu, ketika kita menjadi seorang mahasiswa itu, kita harus menjadi seorang aktivis. Jadi seorang mahasiswa yang akademis dan juga seorang mahasiswa yang aktivis. Karena dua hal ini tidak bisa tidak bisa dibedakan gitu loh. Tidak bisa dipilih. Saya sarankan sebagai anak-anak muda hari ini, ayolah jadi seorang mahasiswa yang akademis dan juga seorang aktivis. Kenapa? Relasi, keilmuan semua kita dapat dari situ. Nah, ketika kita sudah masuk ke ranah sebagai seorang aktivis, kita akan ketemu banyak hal. Imajinasi kita, bagaimana kreativitas dari pikiran kita itu akan muncul tersendiri. Seperti saya misalkan, ketika saya menjadi seorang aktivis itu, saya waktu itu menjabat sebagai ketua BEM fakultas di UIN Jakarta. Terus saya juga pernah menjadi ketua forum mahasiswa pasca sarjana di Universitas Indonesia. Jadi saya menggunakan
organisasi itu ya untuk ketemu orang banyak, bagaimana kita bersilaturahim, kita bersinergi untuk hal-hal yang positif sehari. Berarti berangkat dari sebuah organisasi aktivis akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang bisnismen. Kalau boleh di tahun berapa, Bang? Dan awal mulanya tahun berapa? Apa nama bisnisnya? Kalau tadi kan kalau kita lihat Mahakam ya, Mahakam. Ini sebenarnya itu nama bisnisnya. Ya. Atau seperti apa? Boleh nggak diceritakan sedikit kepada kita semua? Baik. Jadi ketika saya menjadi mahasiswa itu, ya saya sudah sebenarnya ikut-ikutan untuk ya bisnis gitu ya. Saya mulai ikut-ikut nih. Pertama ngikut-ikut senior lah, gitu kan. Pertama kali saya masih ingat itu saya coba berbisnis itu ini jual bingkai buat sertifikat Asari. Oh, jual bingkai buat Jual bingkai sertifikat. Lagi-lagi apa tuh contohnya? Jadi ketika dulu itu kan di tahun 2014, 15 itu di UIN Jakarta tuh belum banyak apa ya WhatsApp, Instagram seperti itu Ya, kan. belum Banyak lah. Jadi informasi-informasi kegiatan mahasiswa aktivis-aktivis itu ada mading-mading itu seminar di mading-mading Asari. Iya. Di mading-mading kampus. Pemberitahuannya ya, Bang, ya? Pemberitahuannya. Saya keliling tuh dari fakultas ujung ke ujung untuk mencari nomor siapa yang penanggung jawab kegiatan itu. Oh. Tujuannya iya. apa? gitu Bukan ya. untuk hadir Asari. Untuk Saya memasarkan memasarkan bingkai sertifikat. Kenapa? Karena setiap agenda kampus itu pasti butuh sertifikat dong. Iya, benar sekali. Untuk narasumber, peserta gitu kan. Pasti butuh bingkai. Benar. Saya melihat peluang pada saat itu, wah ini saya harus bisnis ini dulu deh. Akhirnya saya cari tuh jual bingkai langsung grosirnya di mana, saya beli banyak, saya drop di kosan gitu kan. Terus WA-nya saya nomor handphonenya saya chat, SMS, ada mungkin yang sudah bisa pakai WA waktu itu, tapi belum saya seheboh inilah. Jadi akhirnya saya tawar-tawarkan, ada yang mau. Itu saya antarkan ke Azhari, ke kosan mereka, ke tempat mereka rapat itu. Ada kadang pesan tuh 5, 6, 7 gitu kan. Ya kan luar biasa, lumayan lah. Tapi singkatnya berarti door to door dulu ya. Door to door itu satu. Saya pernah jualan telur gitu di pinggir jalan, itu juga saya lakukan. Jualan es yang harga-harga 3.000, 4.000, 5.000 itu di pinggir jalan juga. Jadi banyak sudah yang saya lakukan. Bahkan saya dulu pernah jualan karpet yang kecil-kecil itu, tapi di acara event pasar malam gitu Azhari. Jadi pengalaman untuk berbisnis itu tidak spontanitas seperti yang sekarang punya perusahaan sendiri itu enggak. Ternyata memang dibentuk dari hal-hal yang kecil. Iya, dari beberapa ya Bang. Beberapa seperti itu. Akhirnya kan dari sekian banyak yang Bang jabarkan itu kan mulai dari mading, mulai dari telur dan lain sebagainya. Kenapa akhirnya bisa mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di travel? Iya. Nah, ketika mahasiswa itu saya ngikut orang untuk jadi seperti kayak tour leader. Oh, yang bawa orang gitu ya, ketemu orang gitu ya. Ya kan saya senang, saya bilang tadi, saya senang ketemu orang baru, saya senang ngobrol-ngobrol dengan hal-hal yang baru. Pada akhirnya saya ikut-ikutan nih, diajak lah istilahnya gitu kan. Jadilah saya tour leader, saya memandu wisata untuk domestik pada saat itu. Nah, saya memikir, wah enak juga ya rasanya untuk untuk jalan-jalan gitu. Kita jalan-jalan gratis, terus kita juga ketemu orang baru, kita sharing, relasi baru, senang ya rasanya. Pada akhirnya saya selain daripada berorganisasi tadi lanjut, sebagai kuliah juga lanjut, saya mulai masuk ke ranah bisnis yang serius. Ya bermula seperti itu dulu. Pada akhirnya kami melihat potensi wisata para orang-orang Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini sangat besar sekali. Sangat besar. Saya melihat bahwa akhirnya kami memutuskan untuk fokus deh bisnis travel. Ini masih belum internasional ya Asari ya, ini masih domestik gitu. Seperti itulah cerita awal mulanya gitu. Oke, nama perusahaannya adalah Mahakam Travel. Oke, kalau boleh tahu awal mulanya kenapa dibilang nama Mahakam Travel? Ini kan kalau saya nggak salah Mahakam itu kan sungai ya, kalau iya, salah. Betul. Ya. Itu boleh nggak diceritakan sedikit Bang, kenapa namanya Mahakam? Nah, ini menarik Asari. Karena orang-orang yang nge-searching Mahakam di Google, di Instagram gitu, orang memang bertanya gitu, ini kok namanya Mahakam sih gitu, karena memang awal mula bisnis itu kan pasti orang melihatnya seperti itu kan. Jadi kadang ada yang mikir lagi, ini Mahakam ini kan tadi kata Asari kan sungai gitu, ya, sebuah nama sungai di Kalimantan Timur, Samarinda. Orang mikir, ini kantornya di Samarinda, ya kan? Terus yang kedua orang mikir, ini yang punya pasti orang Kalimantan. Benar betul. Karena mindsetnya kan namanya sungai. gitu ya. Ya pasti ya gitu Bang. Betul. Jadi
Saya sedikit bercerita waktu itu saat saya masih ngurusin domestik, saya jalan-jalanlah ke Samarinda dulu di tahun 2017 pada saat itu ya. Nah, jadi waktu itu saya di Samarinda itu keliling beberapa hari lah. Waktu itu ke sana itu tujuannya karena memang ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa tadi aktivis tadi itu kan, berelasi aktivis Indonesia gitu kan, kumpul di Samarinda. Saya melihat di Samarinda itu ada sebuah sungai yang saya lihat, wah luar biasa ini sungainya. Besar, karena jarang saya melihat sungai sebesar itu. Di satu sisi sungai itu menjadi sumber kehidupan masyarakat. Oh, benar-benar sekali. Satu, sungai itu menjadi air minum, cuci, semualah untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai kebutuhan ya Bang ya? Kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, sungai ini saya lihat menjadi moda transportasi untuk menghubung. Karena jalan di sana itu yang mungkin dulu agak sulit dan sebagainya. Bahkan sungai ini kapal loh, maksudnya ada batu bara itu diangkut dari sungai. Orang mau nyebrang tuh lewat sungai itu, Sungai Mahakam. Yang ketiga, saya lihat sungai ini menjadi primadona untuk orang estetik berfoto, bernostalgia di sungai, ya kan, melihat keindahan alam gitu. Nah, saya berpikir, wah ini nama sungainya keren ya, Mahakam Travel, sungai terbesar loh ini gitu kan. Jadi travel itu apa saya bikin aja namanya Mahakam Travel ya. Berharapnya Mahakam ini sama seperti sungai yang ada di Kalimantan, Asari. Iya, berharapnya indah, diingat orang, ya. Dan juga pada artinya Mahakam ini menjadi asas kebermanfaatan untuk orang-orang. Benar-benar sekali ya. Bagaimana orang bermanfaat ke orang-orang yang pengen liburan, yang budgetnya biasanya mahal menjadi murah. Orang yang liburan itu biasanya ribet gitu ya. Jadi dengan cara hadirnya Mahakam menjadi solusi yang terbaik untuk liburan ke luar negeri. Wow, itu berarti cuma ada di Mahakam Travel. Di Mahakam Travel. Jadi nama, inisiatif nama, semuanya pure memang dari pengalaman Abang yang berangkat ke kota tersebut ya. Dan akhirnya terjadilah Mahakam Travel. Kalau dipikir-pikir memang tidak ada ya namanya tidak ada yang namanya perusahaan ataupun bisnis di Indonesia yang namanya Mahakam. Cuma kita aja ya. Baik. Oke, kalau Abang tadi sudah bercerita mengenai Mahakam Travel, akhir dari domestik akhirnya berangkat ke 3 negara ya. Kalau salah pelayanannya ke Singapura, Malaysia, Thailand. Kalau boleh tahu apa sih Bang, kenapa kita harus memilih Mahakam sebagai perjalanan kita, sebagai agen perjalanan kita? Iya, jadi setelah saya berjalan ke Samarinda tahun 2017, saya putuskan di 2018 namanya Mahakam Travel. Berdirilah tuh Mahakam Travel. 2018 berdirilah ya. Betul. Saya melihat pada saat itu orang ingin keluar negeri itu terasa sulit. Saya sendiri pun demikian. Benar-benar. Padahal di tahun 2014 saya awal masuk ke Jakarta, saya bercita-cita untuk mengelilingi dunia. Saya nonton waktu itu film 5 menara Menara ya yang benar saya lupa lagi itu film. Pesantren yang pengen keluar negeri ke Eropa gitu kan. Saya belajar dari situ, saya lihat menjadi inspirasi saya untuk mengelilingi dunia pada saat itu gitu kan. Nah, jadi di saat saya datang ke maksudnya di tahun itu orang untuk keluar negeri itu terasa sulit, Asari. Pertama, harus ada paspor. Orang bikin paspornya sulit sekali. Yang kedua, terkait bahasa. Keluar negeri karena asing ya Bang. Asing gitu kan. Kalau jalan-jalan tadi ke Bali orang masih bisa lah. Masih bisa lah ya. Tapi kalau keluar negeri orang terasa agak berpikir 2 kali seperti itu. Jadi pada akhirnya dan yang ketiga orang mikirnya liburan ke luar negeri mahal, ribet ya, ruwet gitu ya. Bikin galau lah ya. Gitu. Pada akhirnya orang berjarang untuk keluar negeri. Benar-benar. Setelah saya rumuskan dengan teman-teman tim, saya harus mengeluarkan ide dan gagasan. Ayo kita ciptakan solusi liburan ke luar negeri yang murah, nyaman, nggak ribet, dan terjangkau harganya. Yaitu tur 3 negara pada saat itu. Tur 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand. Dari harga berapa dulu itu kalau boleh tahu? Dulu itu awal mulanya 2 negara sih, dari Malaysia dan Thailand. Itu harganya cuma 2.900.000 Asari. 2,9 ya. Semakin hari penambahan destinasi akhirnya jadi 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand. Saat ini harga Singapura, Malaysia, Thailand itu hanya 4.500.000-an. 4,5 saja sudah bisa ke 3 negara. Sudah bisa ke 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Itu sudah fasilitasnya sudah
all in. Dan itu jadwal perjalanannya juga padat ya Bang ya? Iya, jadi kita di Mahakam Travel itu ada program tur 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Biayanya 4,5 juta, sudah bisa ke 3 negara tersebut selama 6 hari. Wih. Ya, dan juga fasilitasnya sudah semua, Sari. Tiket pesawat pulang pergi, makan 3 kali sehari, hotelnya bintang 3 dan bintang 4, dan tiket wisatanya sudah semua untuk masuk ke sana. Seperti itu. Jadi sudah all in ya Bang ya? Iya, dan hari waktu itu memang peminatnya sangat langsung ramai tuh. Ramai ya. Penasaran dengan kayak apa namanya pelayanan kita. Pada akhirnya ya alhamdulillah Mahakam Travel hari ini ya sudah memberangkatkan 150 keberangkatan. Jadi 150 keberangkatan. Itu minimal pemberangkatan berapa orang? 40? Ya, jadi di kita itu kalau satu keberangkatan itu sebanyak 40 orang. Wih, kalikan aja ya, 150 kali 40 itu udah berapa ya? Iya. Berarti dari sejak tahun 2018 sampai 2024, itu udah 10.000 lebih loh yang memberangkatkan ke 3 negara ya? Alhamdulillah, yang berangkat orang sudah lebih dari ya hampirlah 10.000 lebih. Gitu alumninya juga udah pasti banyak ya. Alumni dan masih terkoneksi sampai sekarang ya Bang. Alhamdulillah seperti itu. Dan target kita di tahun 2024 ini mohon doanya Sari sampai 200 sampai 250 keberangkatan. Asari. Sampai 250. Amin ya kita usahakan karena memang kalau yang kita lihat kan tagline dari Mahakam sendiri itu katanya pelayanan terbaik ya. Pelayanan terbaik bisa let's trip with us gitu ya Bang ya. Oke, kalau boleh tahu kenapa harus Mahakam gitu? Karena banyak kan yang bisnis di 3 negara, kenapa harus Mahakam? Ya, jadi kita ini pertama dari bentuk sebuah pengalaman, kami di Mahakam ini kebetulan anak-anak muda semua, millennials gitu ya. Millennialsnya gimana nih Bang? Ya usianya masih anak-anak muda yang baru lulus dari kampus seperti itu kan. Under 30 berarti? Iya, di bawah 30 lah waktu itu, ya 25 sampai 28 lah. Jadi memang kita ciptakan itu wisata yang senang, bahagia gitu kan. Terus juga harganya yang sangat murah dan terjangkau. Nah, kita waktu itu memang awal mulanya itu nggak seramai sekarang inilah. Ya, marketing kita dari mulut ke mulut sebenarnya. Dari ini yang berangkat dari mulut dia ke mulut orang lain. Sekarang marketing kita sudah menyebar ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Karena apa? Karena saya berpikir pernah gini, bagaimana setiap orang yang berangkat dengan Mahakam Travel ini, dia harus menyampaikan informasi ini ke tetangga dia, saudara dia, kerabat-kerabat dia, teman-teman dia. Kenapa? Informasi ini sangat bagus sekali. Ada loh liburan 3 negara yang murah, yang nyaman, gitu kan, yang menyenangkan, fasilitasnya juga nggak kalah seperti itu ya. Yaitu ada di Mahakam Travel. Itu teknik kita. Nah, kita lebih kepada meningkatkan pelayanan sebenarnya. Ya, saya rasa sih semua travel yang membedakan itu pertama harga dan pelayanan aja. Ya, Anda bisa cek di travel-travelnya harganya mungkin bisa di atas kita seperti itu. Nah, yang kedua pelayanan yang bisa kita jual. Ya seperti saya bilang tadi, saya harus memastikan bahwa setiap keberangkatan peserta itu harus menjadi kelipatan 40 orang lagi. Iya, dengan cara apa? Dengan cara berikan pelayanan yang sangat baik, yang sangat bagus, yang sangat nyaman. Kita itu dengan ciptakan tour leader kita, tour guide kita, tim kita yang menghandle pelayanan agenda tur 3 negara ini adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang terpilih. Makanya saya pilih anak-anak muda yang modern ya kan, yang pemikirannya, mindsetnya tuh yang bagus gitu ya, bikin-bikin konten lucu, kreatif ya. Gitu kan, ya orang senang yang seperti itu. Jadi liburannya tuh nggak monoton, bosen gitu loh. Kalau secara pribadi, kalau yang saya lihat tadi kayak Abang bilang menggait anak-anak muda ya untuk menjadi tim dari Mahakam Travel sendiri. Terus itu kan Abang bilang tadi 25 sampai 28. Kalau boleh tahu di Mahakam itu emang gimana ya? Karena 25-28 bukannya masih usia-usia orang lagi kuliah ya, ataupun lagi dalam proses pendidikan, itu seperti apa? Akhirnya kenapa ada kenapa ada karyawan Abang yang milenial? Kan itu masih proses kuliah, pendidikan semuanya. Iya. Jadi saya memilih orang-orang yang berkompeten. Ya, saya yakin dan percaya anak-anak muda hari ini punya inovasi, kreativitas yang sangat luar biasa untuk membantu mendongkrak usaha saya. Gitu. Saya tidak menafikan ya, anak-anak muda hari ini kreativitasnya sangat luar biasa. Tinggi ya Bang. Iya kan, dan juga saya melihat customer itu lebih senang dengan anak yang lebih muda. Of course. Younger dan happy gitu. Dibanding yang tua gitu ya. Kalau tour leadernya misalkan nih
orang tua gitu ya, Iya. itu orang juga bercandanya nggak lucu gitu Iya, Asari. takutnya Bang Iya, ya. kadang juga jaim. Benar ya. Mana di mana kadang yang tour guide-nya atau tour leader-nya kalau misalkan tua pikiran cicilannya banyak di rumah gitu. Kalau anak mahasiswa kan masih semangat, Lebih plong ya, Bang, ya. happy, energi etosnya itu semakin lebih bagus. Nah, itulah sebagai tugas kita sebagai pemimpin, sebagai orang yang lebih ini ya harus membangkitkan semangat mereka untuk bagaimana mereka memberikan pelayanan yang terbaik untuk para customer kita nantinya. Oke, jadi mereka juga semua mempunyai latar belakang yang kreatif ya, Betul. millennials Betul. dan lain sebagainya. Terus kalau masalah pendidikannya gimana Bang? Dengan apakah memang orang ini kerja saja tapi tidak kuliah dan lain sebagainya? Iya, jadi kalau tim kita itu ada yang memang masih kuliah, ada yang sudah lulus. Ya, rata-rata sih semuanya pernah menjadi seorang mahasiswa dan seorang aktivis. Jadi indikatornya gitu ya Bang ya? Iya, saya rekrut ya karena memang saya dulu seperti yang saya ceritakan tadi. Ya dulu saya seorang aktivis, pada akhirnya saya ajak untuk bagaimana membangkitkan mereka sama-sama masuklah dunia seperti ini. Seperti itu. Oke, berarti Mahakam Prepper ini luar biasa sekali ya, Sobat Iya. Mahakam ya. Karena kita tahu bosnya aja, yang punya aja berangkat dari seorang aktivis yang tidak tahu apa-apa dulunya, merantau ke Jakarta, menghadapi badai, menghadapi rintangan, ombak, pasang surut. Apalagi di zaman COVID ya Bang ya. Betul. Di zaman COVID, boleh nggak ceritakan sedikit aja Bang? Itu boleh nggak? Itu zaman COVID kayaknya semua travel off day ya? Nggak ada yang berangkat ya kayaknya ya? Salah, Asari. Sebenarnya nggak off. Terus gimana? Belum tikar. Lebih parah lagi ya Bang ya. Nah, akhirnya gimana bisa bangkit lagi? 2018 kan berdiri. Iya. Itu baru 1 tahun loh Abang berdiri. Itu akhirnya gimana Ya, Bang? Hampir setahun 2 tahun lah. Iya 2 tahun. 2020. Iya benar-benar. Jadi memang di tahun waktu COVID itu semua travel ya baik travel haji dan umroh, travel domestik, travel luar negeri ya apalagi khususnya itu bukan hanya sekedar off Asari, itu belum tikar. Banyak teman-teman kita itu udah ngejual gitu loh. Maksudnya, Benar, ya. udah tangan kemana gitu, Benar. udah nggak dijalankan lagi gitu. Kalau off kan udah Iya. off dulu gitu, kantornya masih ada gitu kan. Bukan hanya off aja, sampai gulung tikar. Tapi ya itu semua bisnis sama ya, nggak Iya, hanya benar. di travel, tapi di travel juga sangat berdampak besar gitu ya. Semua bisnis, restoran, semuanya lah seperti itu kan. Tapi inilah namanya kita tuh mental kita karena aktivis, ya kita ya ketika jatuh pun ya kita ya senyum aja gitu. Tapi kita berpikir waktu itu makanya saya beralih ke bisnis-bisnis yang lain waktu itu. Karena mental kita memang ya sebagai aktivis Dari awal dibangun ya Bang ya. dibangun, ya kita ya senyum aja, kita hadapi dengan tenang karena ya kita nggak hanya bernampak diri kita sendiri aja tapi semuanya gitu kan, semua bisnis tuh ini di COVID-19 ini kita memang merasakan betul perubahan yang sangat drastis ya kan, itu suatu hal kejadian yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan akan seperti ini. Bayangkan kan seperti itu, orang semuanya off gitu. Iya. Lapangan pekerjaan Sampai banyak yang diberhentikan. Sampai mungkin jual mungkin banyak ya Bang. Banyak yang jual barang dan sebagainya itu. Tapi ini adalah sebuah pelajaran dan pengalaman yang perlu kita harus menjadikan sebuah evaluasi kita sendiri bahwa ketika nanti ada hal-hal musibah besar seperti ini, kita sudah siap dengan mental kita sudah siap dengan tim kita. Nah, 2 tahun kita tutup, Mahakam Travel tutup, tapi setelah 2022 akhir kita mulai lagi untuk buka trip ke luar negeri. Dan alhamdulillah per hari ini ya, per tahun 2004 ini Mahakam Travel sudah memberangkatkan 150 grup. Wah, luar biasa loh itu. Itu luar biasa, keren sekali. Oke, masih menjadi sebuah pertanyaan nih. Iya. Di Mahakam Travel ini bisa nggak sih Bang memilih jadwal sendiri? Atau mungkin kan ada orang yang tidak suka dengan orang lain. Mungkin dia lagi tidak pengen berbaur dengan orang lain, pengen aku sama keluarga lah, aku pengen sendiri, atau aku pengen ngambil yang khusus aja perjalanan gitu. Ada nggak sih Bang? Iya. Jadi memang di Mahakam Travel itu sendiri ada 2 konsep Asari yang kami tawarkan. Pertama sifatnya open trip. Open trip itu di mana tanggal-tanggal kita yang tentukan. Kita ada keberangkatan itu setiap minggu Asari. Setiap minggu ya? Setiap minggu, bahkan seminggu itu ada yang 2 jadwal keberangkatan. Jadi satu bulan itu bisa 7 keberangkatan. Wih, keren. Aja gitu ya. Misalkan tanggal 3, tanggal 5, tanggal 8, 10 gitu. Jadi ada 7 jadwal setiap bulannya.
Jadi Biasa siapapun ya, yang Bang. mau daftar tur 3 negara sendiri, berdua, bertiga, open trip, silahkan gabung. Terbuka ya, Bang, ya? Terbuka, pilih tanggalnya, booking seatnya di Mahakam Travel, tanggal berapapun seperti itu. Oke, itu di open trip ya. Itu di open trip. Nah, mereka ngikut. Yang Oke. kedua, sistem kerjasama ataupun private tour. Nah, kalau ini biasanya kami ke instansi, lembaga-lembaga. Contohnya kampus, Iya, kampus. kampus, kantor, family gathering, keluarga gitu ya. Terus lembaga, organisasi, komunitas ibu-ibu, ibu pengajian, apalah itu ya. Semuanya lah ya. Semua. Nah, biasanya kalau ini Asari, mereka ini nentuin tanggal sendiri. Oh ya. Ya, mau Jadi- tanggal berapa ataupun request yang lain. Oh, kami nggak mau kesini dong. Kami maunya 2 negara aja, Iya. nggak mau 3 negara. Kami maunya 1 negara aja. Atau enggak, kami maunya nggak dapat cuti nih. Kami maunya 3 hari aja deh. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena memang sifatnya kerjasama private. Itu grup mereka sendiri. Jadi Berarti- harga menyesuaikan dengan requestan mereka seperti itu. Berarti kita menyesuaikan dengan mereka Iya. dari jadwal, Betul. dari jadwal Nah, itu berapa enaknya hari di Mahakam lama. Travel kan. Jadi kalau mau daftar sendiri bisa open trip, kalau mau grup family ataupun private bisa booking di private tour. Kalau yang kayak studi tour gitu ada nggak sih, Bang? Banyak. Oh, studi tour ada juga. Banyak. Karena kan kampus lah dia, Iya, mungkin betul. dia nggak hanya sekedar liburan, tapi memang pengen kunjungan gitu Iya, kan. jadi kami juga menawarkan untuk kampus-kampus yang ingin liburan ke luar negeri, yang ingin studi tour ya, kegiatannya studi exchange, studi banding gitu kan. Kami tawarkan untuk biasanya kampus itu meminta untuk agendanya akademik gitu loh. Ada loh kunjungan ke kampus mana seperti itu. Misalkan di Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia, UKM misalkan. Mahakam Travel bisa nggak fasilitasi kami untuk ke kampus ini? Sangat bisa sekali ya, sorry. Bisa ya. Bisa. Contohnya kemarin ada juga stikers. Bisa nggak kami diantarkan apapun kunjungan ke rumah sakit? Nah, itu kan ke rumah sakit kalau Iya, benar. stikers kan Iya, kesehatan. benar, kesehatan. Itu bisa antarkan. Ada lagi pesantren. Bisa nggak kami diantarkan ke pesantren di sana? Oke. Kita carikan pesantrennya. Ada lagi, bisa nggak kami komunitas lembaga NGO pengusaha, bisa nggak kami diantarkan sebuah perusahaan? Bisa, Bisa. kami antarkan. Berarti semua pasti bisa di Mahakam. Semua bisa kita fasilitasi yang namanya kerjasama, bersinergi. Ilmu ini saya dapat ini saat jadi mahasiswa. Berarti yang paling utamanya lagi katanya Mahakam ini sesuai dengan pelayanan terbaik dan harga terjangkau ya, Bang ya. Iya. Saya katakan sih Mahakam itu bukan yang paling terbaik, Iya. tapi kita harus selalu memberikan yang terbaik kepada customer kita. Oke. Ya, jadi ingat, jadi Mahakam ini jangan katakan yang paling terbaik se-Indonesia, enggak. Tetapi saya selalu mengupgrade, mengatakan kepada tim saya, ayo kita berikan yang terbaik kepada customer kita. Berikan yang terbaik pelayanannya, berikan terbaik bagaimana kenyamanannya, happy-nya. Karena gini kan, orang liburan ini kan pengennya happy ya, Sari. Bener Kak? Kamu kalau pengen liburan tuh pengen happy nggak sih? Happy, masalah plong. Iya gitu kan. Jadi liburan itu orang Self reward ya, Bang. Iya, orang liburan tuh pengennya tuh menghilangkan karena faktor kerjaan banyak Kerjaan di yang kantor. penat ya. Iya kan dulu ya dia sekeluarga udah kerjalah setahun gitu kan, pada akhirnya rewardnya liburan. Atau enggak, oh ini dia udah berjuang mencapai prestasi pada akhirnya rewardnya Oke. liburan atau ulang tahun dan sebagainya. Dan itu juga wishlist loh, Bang. Banyak Iya. juga yang itu impiannya keluar negeri gitu. Semua orang seperti itu. Nah, pada akhirnya ketika orang sudah bayar gitu kan, orang udah mempercayakan travel gitu. Ayolah kita berikan yang terbaik. benar. Ya, kita berikan kualitas. Kenapa? Karena itu akan terjadi marketing bisnis mulut ke mulut. Seperti itu Asari. Jadi sobat Mahakam yang aku ambil kesimpulan dari Bang Bahal tadi, bersama Mahakam Travel kita pasti berangkat. Semua di Mahakam Travel pelayanan insya Allah yang terbaik, harga juga terbaik, harga juga terjangkau, bisa di-compare dengan apapun. Nah, buat kalian yang mau berangkat itu mudah saja ya, cuman amankan seat saja di bulan-bulan yang tersedia. Nanti Anda sudah mendapatkan fasilitas seperti tiket pesawat pulang pergi, mendapatkan penginapan bintang 3 dan bintang 4 ya, makan 3 kali sehari, minum, one day one botol, tour leader, tour guide, ID card, dokumentasi, dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Buat kalian juga yang pengen private tour dan juga family gathering dan lain sebagainya, semuanya bisa di Mahakam Travel. Bang, boleh nggak kasih satu ajakan nih, kesimpulan dari Abang untuk sobat Mahakam yang masih ragu, masih bimbang, masih di awang-awang nih mau liburan bersama Mahakam Travel. Boleh, Bang? Ya.
Sahabat Mahakam Travel dimanapun Anda berada, ya seperti obrolan bincang kita pada hari ini yang kita lakukan, saya meyakini bahwa Indonesia inilah negara yang sangat besar, potensinya sangat banyak sekali, tidak hanya di bidang bisnis travel. Saya menyampaikan bahwa anak muda hari ini harus kreatif, ya. Jadilah seorang mahasiswa pemuda aktivis yang berinovasi, yang kreativitasnya sangat tinggi, ya. Kenapa? Karena memang negeri ini, negara yang besar ini ada berada di pundak kita teman-teman sekalian. Kita akan menuju generasi emas 2045, tentunya tantangan semakin besar. Maka daripada itu, mari kita sama-sama bergotong royong, berikan inovasi sebagai anak muda untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Teman-teman sekalian, bahwa tantangan yang besar harus dilakukan suatu hal yang besar. Oke. Karena kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, kita harus melakukan hal-hal yang luar biasa juga, Sari. Tapi kalau kita berpikirnya, wah saya mah yang penting kehidupan saya sendiri sudah selesai. Ya udah, berarti kita lakukan hal-hal yang biasa-biasa saja. Kita tidak perlu harus aktif di sana sini, kita tidak perlu harus ketemu orang dan sebagainya, kita tidak perlu harus bersinergi dengan siapapun. Ya udah, cukup dengan ya kerja, dapat gaji, ya udah selesai gitu. Tapi pikiran kita kan menjadi hal yang luar biasa. Ayo kita lakukan hal-hal yang luar biasa, berikan luar biasa, lakukan hal-hal yang luar biasa. Saya yakin dan percaya Anda semua pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Dan menjadi orang yang luar biasa harus juga memenuhi kebutuhan, yaitu liburan juga ya Bang ya. Dan dari semua itu yang menurut saya kesimpulan terbaik itu adalah harus liburan bersama Mahakam Travel, biar nanti bisa bincang bersama Bang Bahar lebih jelas lagi tentang bagaimana nanti prosesnya seperti apa dan lain sebagainya. Terakhir ada yang mau disampaikan Bang sebelum kita tutup? Kita ini kan roda berputar. Benar. Ya kan? Ya hari ini kita mungkin menjadi penonton, kita akan besok menjadi pelaku, kita akan bisa menjadi pensiunan seperti itu. Ya kan, namanya juga kehidupan gitu kan. Makanya selagi kita masih muda, ayo kita lakukan inovasi-inovasi seperti itu. Menurutku, selagi kita mesti memiliki keinginan berjuang, memiliki gagasan dan tetap selalu bersyukur dengan keadaan, maka bicara kesuksesan adalah hanya bicara soal waktu aja, Sari. Untuk itu, selagi anak muda, lakukan hal yang terbaik. Di liburan ini adalah liburan ya bagi customer yang suka dengan keinginan yang pengen membuka cakrawala berpikir. Kita keluar negeri itu sebenarnya bukan hanya sekedar jalan-jalan aja, bukan hanya sekedar foto di Merlion terus upload gitu kan. Bukan. Tetapi kita bagaimana melihat keindahan dunia, kita bagaimana melihat perbandingan negara-negara lain gitu ya. Seperti di Singapura misalkan, negara yang sangat-sangat bersih, negara yang sangat-sangat disiplin, dan bagaimana kita bisa mengembangkan negara kita ini dengan keilmuan yang mereka miliki. Itu sebenarnya kita jalan-jalan ini kan ya hiburannya disitulah gitu HPM. Tapi kalau aku pribadi ya makanya kita pilih tour leader kita itu, tour guide itu orang yang berwawasan, orang yang berpendidikan. Biar apa? Dia bisa menjelaskan negara ini loh seperti ini. Ini loh yang bisa hal-hal unik ya Bang ya. Gitu. Tapi kalau kita asal pilih tour leader enggak, yang penting mah ada menemani peserta yang ini. Semuanya bisa ya Bang. Orang bisa gitu. Tapi dengan yang tadi saya bilang orang bisa memberikan pemahaman seperti ini, saya yakin dan percaya insya Allah Mahakam Travel akan selalu menjadi travel yang memberikan pelayanan yang terbaik untuk para customer Mahakam Travel. Amin ya. Dan kita hari ini mohon doanya Sari sudah buka trip ke yang negara-negara yang lain. Kemana nih Bang? Kalau boleh tahu? Korea Selatan. Korea Selatan. Bukan juga dengan Jepang. Kenapa? Karena alumni kita, ya kalau liburan itu kan pelayanan. Iya, kemana nih selanjutnya? Ya. Lagi dong, kita pengen reunian, pengen kumpul gitu kan. Jadi akhirnya kita buka kemarin open trip di Korea Selatan seperti itu. Korea Selatan dan rencananya Jepang juga. Nah, buat sobat Mahakam Travel semuanya, bukan saja kita buka untuk 3 negara Singapura, Thailand, Malaysia, tapi menurut banyaknya sekali peminat ya Bang ya. Permintaan dari alumni ataupun yang belum bergabung dengan Mahakam Travel, kita sudah resmi membuka Korea Selatan dan juga Jepang nantinya. Annyeonghaseyo ya nanti semuanya. Kita doakan semoga bisnis, perusahaan dari Mahakam Travel ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, karena saya lihat tadi banyak sekali anak
muda di sana yang akan memberikan ilmunya, kreatifnya, dan akhirnya ini menjadi salah satu landasan dari Bang Bahar untuk bisa meningkatkan pelayanan terbaik untuk Mahakam Travel. Buat kalian yang masih ragu dan masih bimbang untuk ikut tur bersama Mahakam Travel, jangan ragu, hilangkan, hempaskan. Yuk buruan liburan bersama Mahakam Travel Indonesia. Oke, terima kasih untuk hari ini Sobat Bincang Mahakam. Jangan lupa untuk selalu dukung atau support channel kita di Mahakam Travel dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih Bang Bahar sudah hadir di sini. Sehat Terima kasih selalu. banyak Aswari. Terima kasih. Doanya ya. Ya, amin. Travel, ya semoga makin jaya dan makin sukses. Siap, kita doakan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.